Selamat pagi YouTuber, welcome back to Cindopur Channel. Kalau kalian bingung kenapa saya ada di mobil, saya baru selesai mengantar anak saya ke sekolah dan sekarang saya lagi on the way pulang. Ya. Hari ini kita akan membahas topik tentang nasib. Ya, nasib itulah topik yang banyak yang bisa di-debate. Ada yang bilang nasib itu benar-benar memang ada, ya konsep nasib itu benar ada. Oke. Ada yang merasa bahwa nasib itu hanya kata yang kita kasih pola pikiran kita yang memikir bahwa apa yang kita ada sekarang itu tak bisa diubah, ya memang nasib kita ya terima kenyataan gitu. Jadi kita akan membahas topik ini ya. Jadi nasib itu penting karena kalian apalagi lihat di zaman COVID sekarang ya, memang banyak kesusahan ya di kaum yang lebih tajir maupun yang tidak begitu tajir ya. Dan kalian juga mungkin bisa melihat bahwa yang miskin tambah miskin lagi sekarang karena cara mereka mencari uang makan sudah makin lama makin sedikit sekarang karena banyak lockdown segala atau new normal ya. Ini semua ya di semua negara itu mengalami hal yang sama lah. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa benar apa benar di nasib ya. Tapi sebelumnya saya mau meminta tolong kalian kalau kalian merasa channel kita kontennya lumayan bagus dan ada ide-ide yang bisa dipakai dan bisa dipelajari, tolong silahkan di like channelnya, di share ke teman-teman dan juga di subscribe dan aktifkan lonceng-lonceng notifikasi ya. Subscription ini penting untuk kita karena itu memberi kita dukungan dan memberi kita confident bahwa kita bisa mengeluarkan konten-konten yang lebih bagus lagi ya. Dan juga buat YouTuber pemula seperti kami, saya benar-benar harus bilang bahwa kita benar-benar mengandalkan dukungan kalian ya. Jadi kita akan sebisa mungkin memberi bantuan dan memberi banyak-banyak konten yang kalian bisa pakai dan juga yang bagus-bagus ya, ide-ide yang bagus juga. Oke, jadi terima kasih kalau kalian sudah subscribe. Kalau belum subscribe, tolong di subscribe sekarang ya. Sebelum kita lanjutkan, mari lihat yang berikut ini. Dan sebelum kita mulai, saya juga mau sharingkan sedikit. Saya mau beri kalian lihat hari ini saya sedang lagi sarapan. Ya, sarapan ini adalah sarapan tradisional Singapura. Bisa dilihat sarapan ini sangat sederhana sekali, ada roti, kopi, dan kopi. Nah, ini memang sarapan biasa sih. Nah, tapi memang lumayan cukup lah. Ya. Jadi kalau kalian penasaran kenapa sarapan ini ada ceritanya. Ya. Ceritanya itu Singapura dulu mulanya itu kan negara miskin sekali. Dan ya bukan negara miskin sekali lah, tapi negara miskin. Jadi banyak imigran dari luar negeri seperti Cina, India, dan juga Malaysia dan juga Indonesia. Nah, ini lama sekali lah, hampir ratusan tahun ya. Mereka kebanyakan hidupnya itu bumi dan karena makanan cepat dan murah, hujan deras, dari jadi mereka makan itu roti dan kopi karena itu memberikan banyak-banyak energi. Jadi semuanya ada ceritanya. Oke guys, saya harus merubah sedikit lokasinya karena tadi agak ribut lah. Mungkin kalian juga ada rasa bahwa background noise terlalu banyak ya. Di sini lebih mungkin lebih cocok ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nasib ya. Mungkin kalian yang sudah nonton 2 episode kita sebelumnya ya akan merasa bahwa hey mungkin kamu itu berarti saya ya. Mungkin akhirnya banyak dan gampang ngomong ya. Dan juga banyak pikiran lain lah ya. Tapi sejujurnya sih enggak, saya lahirnya itu tidak ada, bukan dari keluarga yang tajir dan warisan yang saya ada itu cuma satu dan itu adalah pendidikan ya. Jadi orang tua saya percaya sekali untuk pendidikan, di pendidikan bahwa pendidikan itu bisa merubah hidup dan mungkin itu juga benar sih. Paling sedikit saya ada pendidikan lah ya. Tapi banyak hal yang saya pelajari di jalan hidup saya yang banyak hal yang saya lakukan salah dan pelan-pelan belajar untuk lakukan yang lebih benar dan segalanya ya. Jadi saya juga mulai dari kosong
Dan tapi saya percaya bahwa saya tidak mau terima nasib saya, dan nasib itu bukan sesuatu yang harus diterima. Saya bersyukur, tapi saya mau merubah. Ya, saya mau lebih bagus, lebih banyak. Ya, jadi Anda juga, kalau Anda itu juga seseorang yang seperti saya, nah yang ini bagus sekali ya. Tapi kalau Anda mau seperti saya akan ajari 5 cara untuk bisa mengikuti perjalanan merubah nasib ini ya. Tapi mau merubah nasib bukan berarti Anda tidak bersyukur. Anda tetap bersyukur, harus ingat tetap bersyukur, tapi percaya bahwa mungkin hidup Anda bisa lebih bagus ya. Apalagi yang mungkin lahirnya di keluarga yang tidak ada atau lebih miskin ya, seperti saya. Jadi kita mau hidup lebih bagus. Jadi untuk orang seperti kita yang lahirnya bukan di keluarga tajir dan gak ada modal sama sekali ya, dan juga mungkin ada sedikit kekurangan ya, kita gak ada modal uang ya. Jadi gak usah dilihat usaha-usaha lain atau cara-cara lain yang pakai modal uang, yang gak usah dilihat itu. Dan kita juga jangan bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau kalian bandingkan malah tambah sedih, malah tambah capek, gak mau maju malah ya. Sekarang lihat sendiri ya. Jadi modal yang kita adalah kita sendiri. Kita ada satu modal itu. Modal kita itu kita sendiri ya. Modal kita sendiri seperti ilmu kita, kecerdasan kita, cara ngomong kita ya, tahan banting kita, berani belajar kita, berani coba kita, itu adalah modal kita. Dan sejujurnya itu modal itu udah cukup ya, cukup itu udah ya. Mungkin kita tidak bisa meraih kemewahan atau meraih yang uang banyak sekali atau meraih kesuksesan ya, tiba-tiba itu nggak mungkin ya. Tapi pelan-pelan bisa, ini bisa buat dibangun ya, pelan-pelan. Jadi cara pertama, kalau kita tahu kita punya modal itu cuma itu, oke, kita harus terbuka, oke, berani belajar segalanya, oke, dan berani coba segalanya juga ya. Apa artinya? Artinya Anda harus terbuka sebagai orang, Anda harus lihat semuanya ya, dan Anda harus terus belajar ya, nggak bisa stop ya, nggak bisa aman-aman, nggak bisa malas, harus mau ya, dan harus berani mencoba. Kayak istilahnya itu seperti orang yang kehausan, kelaparan ya, dan semua kita juga coba ya. Pikirkan orang yang di negara lebih miskin dari Indonesia ya, yang seperti Somalia di Afrika, yang tiap hari perang ya, makan aja kurang. Nah, kita tetap harus bersyukur kan. Tapi orang-orang seperti ini berani, mereka berani lakukan. Jadi kita juga harus belajar dari mereka. Kita harus berani, kita harus terbuka, kita harus belajar, dan kita harus berani mencoba. Kalau malas-malasan, tertutup dan tidak mau coba, susah itu. Itu istilahnya itu ngumpet di bawah batu, ya nggak bisa maju lah ya. Jadi kita tidak mau seperti yang kayak gitu. Kita mau terus maju, kita mau belajar, kita mau terbuka, dan kita mau mencoba segalanya ya. Ingat itu adalah cara pertama. Cara kedua untuk mengubah nasib kita adalah jangan pelit ya, dan harus bisa berbagi ya. Ini agak beda. Kenapa? Soalnya mungkin kalian pikir saya nggak ada, gimana bagi ya. Saya justru nggak ada makanya pelit. Itu salah ya. Kalau Anda berani berbagi dan tidak pelit ya, dan Anda suka sharing, memberi sedekah, apa yang Anda tanam adalah bibit-bibit ya. Kalau nggak ada modal uang, paling sedikit harus ada modal orang ya. Dan salah satu cara untuk menanam modal orang itu tidak pelit dan suka berbagi, memberi ya. Kenapa? Karena pas Anda membantu seseorang, mereka juga merasa terbantu, mereka akan membantu kalian akhirnya. Memang ada orang yang pasti cuma ambil dan nggak membantu, itu nggak apa-apa ya. Kenapa? Orang seperti itu nggak bakalan sukses, soalnya akhirnya pasti nggak ada yang membantu dia lagi ya. Tapi kalian ya, orang-orang yang mau sukses, mau merubah nasib, harus bisa memberi. Kalau nggak bisa beri uang, berilah waktu ya, atau berilah jasa
atau berilah ide, atau berilah pendidikan, berilah sesuatu yang diperlukan dan Anda ada, ya. Itu semacam menanam bibit Anda, ya. Dan gak bisa pelit. Kalau pelit susah deh, ya. Istilahnya pepatah kata bahwa kalau mau uang harus keluarkan dulu baru uangnya balik, ya. Seperti kayak gini lah, tapi ini tidak harus uang, itu juga bisa jasa dan waktu dan segala lainnya juga, ya. Cara ketiga adalah Anda harus ada mental baja, ya. Saya akan jujur deh, ya. Banyak bakalan ada kesusahan, akan banyak penghinaan juga. Misalnya kalian pikir Anda mau mengubah nasib dan Anda coba dan gak sukses, ya. Banyak orang yang di samping Anda yang bakal ngatain Anda, ngomongin Anda, ngomong-ngomong. Tapi ingat sesuatu hal, ya, paling tidak Anda sudah coba, ya. Anda sudah sukses pas Anda sudah coba. Itu sudah melampaui orang-orang yang di samping Anda yang cuma ngomong aja, ya. Kenapa? Karena Anda ada ambil action, ya. Anda ambil tindakan, ya. Jadi nggak usah didengerin, ya. Jadi harus mental baja, percaya sendiri, oke. Fokus di yang apa Anda mau raih, dan yang lain nggak penting. Yang penting Anda. Akhirnya cuman Anda sendiri kan, ya kan. Kalau susah jatuh siapa yang sengsara? Anda sendiri. Apakah ada yang bakalan bantu? Mungkin ada yang bisa bantu, tapi kebanyakan orang tuh nggak ada yang bantu. Saya misalnya, saya nggak ada yang bantu. Jatuh pun nggak ada yang bantu. Jatuh bangun sendiri, ya. Kalau ada kesusahan ya bantu sendiri, ya. Jadi gimana? Jadi kita harus bisa membantu diri sendiri dan bangun diri sendiri, ya. Yang lain nggak penting. Tutup aja telinga. Yang penting Anda tahu cara-cara Anda dan terus maju, ya. Jangan give up, jangan putus asa, ya. Jadi harus ada mental baja. Jangan terima penghinaan orang lain. Jangan dengerin orang lain. Gak usah lihat-lihat orang yang lebih kaya, lebih bagus, lebih smart, lebih pinter, gak usah. Lihat Anda sendiri, ya. Merubah nasib Anda satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Akhirnya pasti kelihatan, ya. Oke guys, so cara keempat adalah kalian harus berani mimpi, ya. Dan harus berani mengambil tindakan untuk wujudi mimpinya, ya. Ini adalah cara yang paling penting. Kenapa? Banyak orang ya, mereka pikir saya nggak mungkin bisa apa-apa lah, ya. Pendidikan saya rendah, saya tinggal di desa, tinggal di kampung, ya. Peluang sedikit, nggak mungkin lah, ya. Saya wajibnya untungnya segini aja, ya. Atau saya nggak ada pendidikan, nggak ada teman-teman kaya, udahlah nggak usah. Ini adalah pikiran-pikiran yang salah sekali, ya. Tapi kalau kalian bahagia hidup seperti sederhana, oke, ya. Tapi kalau kalian gak bahagia, jangan bohongin diri sendiri, jangan, ya. Dunia itu luas sekali dan kalian harus berani ambil, ya. Berani pikir dan berani ambil. Of course harus jujur lah, nggak boleh colong, nggak boleh rampok orang. Hal-hal seperti ini jangan, ya. Tapi maksud saya tuh berani mimpi, berani bisa lebih, dan harus berani melakukan tindakan-tindakan yang benar untuk meraih. Misalnya, ya, kalau kalian merasa bahwa kalian mau punya usaha, ya, dan banyak peluang-peluang di lingkungan Anda itu gak gitu positif lah, gak gitu optimistik. Kalian bisa memulai dengan melihat apa yang Anda bisa jual dulu. Misalnya mungkin jual makanan, jual kue. Misalnya kalian tinggal di kampung, ya, dan gak banyak kan, tapi bisa bikin kue kan. Oke, mulai dari kue dulu lah, ya. Jual ke perumahan-perumahan tetangga segala, ya. Mulai dari kecil dulu, jual di online, packaging di online, dan pelan-pelan bisa distribusi juga ke luar negeri. Bisa semua, ya. Tapi harus berani mimpi, ya. Harus percaya diri, oke. Dan paling penting harus lakukan dan ambil tindakan, ya. Kalau nggak ada langkah pertama, itu nggak ada langkah kedua dan nggak mungkin bisa maju. Ya, banyak orang tuh mendingan bohongin sendiri. Kita harus bersyukur lah. Kita jangan, ya. Kalau benar-benar bahagia, oke, pasti. Tapi kalau enggak, jangan bohongin diri sendiri. Lakukanlah tindakan dan berani mimpi, ya. Ini adalah 4 cara yang menurut saya yang bisa mengubah nasib Anda. Dan ingat, paling penting modalnya itu adalah Anda sendiri, ya.
Kita nggak usah lihat uang, kita nggak usah lihat peluang, nggak usah lihat apa-apa ya. Kita lihat diri sendiri, kita merubah diri sendiri, dan kita maju terus ya. Video-video berikutnya saya akan bahas tentang modal itu banyak macam ya. Jadi jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis, dan semoga kalian semua sukses ya. Ciao. Oke guys, kalau kalian penasaran saya sekarang di mana, tadi saya di food court. Food court itu standar lah seperti biasanya food court Singapura. Dan sekarang saya ada di perumahan lagi, di daerah perumahan, tapi ini agak beda dari sebelumnya ya. Dan perbedaan paling penting ini adalah kita ada seperti yang kayak gini, ini tempat parkir ya, tempat parkir. Ini adalah perumahan yang lebih baru, jadi desainnya juga lebih modern ya, tapi isinya mungkin lebih kecil lah rumahnya ya. Paling penting kita juga ada fitness corner, semacam fitness corner seperti ini ya. Ini biasanya buat orang tua sih ya, jadi di sini lingkungannya masih oke lah ya. Ya pajaknya juga berat sih, jadi nggak murah ya. Terus kita juga ada tempat main anak-anak seperti ini ya. Jadi biasanya sore pas anak-anak selesai sekolah mereka bisa turun ke bawah bermain ya. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan lain-lain silahkan DM saya. Jangan lupa follow saya di Instagram juga, dan juga di Facebook. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan sebarkan ke teman-teman ya. Kami betul-betul perlu dukungan Anda, apalagi buat YouTuber pemula ya. Jadi kalau kalian mau konten-konten lain dan mau saya bikin konten-konten spesifik tentang unsur hal-hal lain yang Anda pikirkan, tinggal DM saja ya. Oke, terima kasih untuk menonton. Ciao.